nas, ya ayuhan nas, wahai manusia, innakum mahsyurun, nanti kamu akan mahsyurun, dibangkitkan dari kubur. Mahsyurun, dibangkitkan dari kubur. Majmu'un, dikumpulkan semua kita. Yang mati dimakan buaya, yang mati dimakan ikan piranha, yang mati ditabrak truk, yang mati kecelakaan, bangkit semua. Ilallah hufatan, tidak pakai alas kaki. Bangkitnya kita itu nanti tak pakai selop, tak pakai sendal, tak pakai sepatu. Uratan, uratan, tak pakai baju, tak pakai celana, tak pakai kain, telanjang bulat. Urlan, tak berkhitan. Bacakannya lah ayat. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana kami mulai dulu penciptaan kamu waktu pertama kali. Macam mana dulu lahir ke dunia ini? Tak berselop, tak berbaju, tak berkhitan. Ada satu riwayat menyebut Nabi Muhammad itu lahir sudah khitan. Satu riwayat. Tapi ini ceritanya kita lah. Lahir tak bersandal, tak berbaju, tak berkhitan. Wa'lan alaina, sudah janji kami, kata Allah, inna kunna fa'ilin, kami pasti akan melakukannya nanti. Bagaimana dulu kamu datang ke dunia ini telanjang, tak bersandal, tak berkhitan, nanti kamu pun bangkit juga begitu. Ala, ketahuilah, wa anna awwalal khalaiq, yang pertama kali dari semua makhluk ini, yuksa, yang dikasih baju, yang dikasih pakaian nanti hari kiamat, Ibrahim. Nabi Ibrahim yang pertama pakai baju. Ala wa innahu sayuja'u birijal. Ala, ketahuilah, innahu, sesungguhnya, sayuja'u, Nabi Ibrahim akan datang, didatangkan, birijalin, dengan beberapa orang, min ummati, dari umat Nabi Ibrahim, datang bersama beberapa umat Nabi Muhammad SAW. Fayukhadhu bihim dhatas shimal, lalu kemudian sebagian mereka itu ditarik dari kelompok sebelah kiri, yang sebelah kanan penghuni surga, yang sebelah kiri penghuni neraka. Fa'aqulu, lalu aku pun berkata, kata Nabi, ya Rabb, ya Allah, ashabi, itu sahabatku ya Allah, kenapa mereka itu ditarik dari sebelah kiri masuk neraka? Itu sahabatku. Fayuqalu, lalu dikatakanlah kepada Nabi Muhammad, innaka, sesungguhnya engkau, la tadri, kau tak tahu, ma ahdatsu ba'daka, apa yang mereka lakukan sesudah engkau. Itu sahabatku, kenapa dia ditarik masuk neraka? Kau tak tahu apa yang mereka lakukan sesudah engkau mati. Itulah dia gerakan murtad setelah Nabi meninggal, tidak mau membayar zakat. Yang masuk Islamnya masuk Islam ecek-ecek. Fa'aqulu, maka aku, kata Nabi Muhammad, aku berkata, kama qala al-abdus salih, aku berkata sebagaimana yang dikatakan oleh seorang hamba yang saleh. Hamba yang saleh di situ maksudnya Nabi Isa. Tulis di bawah tuh, Isa. Apa kata Nabi Isa? Wa kuntu alaihim syahida, aku menjadi saksi bagi mereka, saya jadi saksi bagi antum semua. Apa yang kamu lakukan, aku jadi saksi. Madumtu fihim, selama aku bersama mereka. Waktu aku masih hidup sama mereka, ya aku jadi saksi. Kalau udah meninggal, tak
Tak bisa lagi aku melarang dia, aku sudah meninggal. Ila qaulihi, sampai pada ayat Al-Azizul Hakim. Allah Maha Aziz, kuasa, Hakim, Allah Maha bijaksana. Fayuqalu li, lalu dikatakan kepadaku, ku Nabi Muhammad, innahum lam yazalu murtaddin ala aqabihim. Mereka kembali kepada tradisi mereka ke belakang sebelum mereka Islam. Munzu faraqtahum, setelah engkau meninggal dunia, meninggalkan mereka, mereka kembali kepada ajaran nenek moyang mereka. Itulah mengapa mereka ditarik ke sebelah kiri masuk neraka, karena meninggalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaihi. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Sebagaimana tradisi Imam Nawawi, kata-kata yang sulit itu dijelaskannya. Kata-kata ghurlan, ai artinya ghaira makhtunin, ghaira tidak, makhtunin dikhitan, ghaira makhtunin tak dikhitan. Bahasa Arabnya ghurla. Siapa nama anak kau? Ghurla, berarti tak bersunat. Ghurla, tak bersunat. Hadis 166, hadis yang ke-11. An Abi Sa'id, dari Abu Sa'id, namanya Abdullah bin Mughaffal, nama kunyah panggilannya Abu Sa'id. Kalau anak antum pertama perempuan Aisyah, Abu Aisyah. Kalau anak antum Hafsah, Abu Hafsah. Nama dia Abu Sa'id, nama dia Abdullah bin Mughaffal. Qala, dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang anil khazfi, Nabi melarang melempar batu, ambil batu lempar. Tak boleh, tak boleh melempar batu. Kenapa tak boleh? Faqala, Nabi berkata, innahu la yaqtulus sayda, tidak membunuh binatang buruan. Ambil batu, lempar, mati rupanya burung merpati yang hinggap di dahan. Tak ada gunanya. Iya, kalau merpati kena, kalau kepala orang di bawah bongkak. La yaqtulus sayda wala yankaul adwa, tidak pula bisa membunuh musuh. Batu. Membunuh buruan tak bisa, membunuh burung tak bisa, membunuh harimau pening pun tidak kan harimau, membunuh musuh kan juga bisa. Wa innahu yaqfa'ul ain, lemparan batu itu hanya melukai biji mata, luka, pecah, berdarah. Wa yaksirus sim, kena ke gigi, patah, pecah, tanggal. Burung tak mati, musuh tak luka. Harimau apa lagi? Harimau tak mati, musuh hanya melukai biji mata dan gigi. Tak ada gunanya itu apa? Lempar pakai batu. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Buatlah sesuatu yang kira-kira ada efeknya. Apa gunanya kau buat? Sekarang ini banyak orang melakukan, membuat sesuatu tak tahu itu mau mana. Buat orang, tengok orang melakukan, buat. Pokoknya sekarang asal viral, buat. Apapun dia orang. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, anna qariban libni Mughaffal, ada keluarga Ibnu Mughaffal ni khazab, melempar. Ibnu Mughaffal yang meriwayatkan hadis ini
ada keluarganya, qaribnya, kerabat. Lempar pakai batu. Nahan, dilarang Nabi. Dia melarang. Fanahahu, dilarangnya. Wa qala, dibacakannya hadis. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi anil khadfi, melarang khadaf. Innaha la tasidu saydan, tidak membunuh binatang. Siapa bilang Ustaz tak bisa dengan panah, dengan melempar batu? Kami selalu pakai batu, kami membunuh burung. Kayak mana? Pakai panah itu bukan melempar. Melempar tuh gini. Kalau pakai ketapel itu lain. Itu pakai alat. Ini lempar tak tentu arah. Tak ada manfaatnya. Summa ada, kemudian dia kembali. Faqala, uhaddithuka anna Rasulullah SAW naha anhu. Aku sudah menyampaikan hadis ini Nabi ini kepada kau. Nabi melarang, tak boleh. Summa utta tahzif. Kalau kau tetap juga melempar pakai batu, padahal sudah aku sampaikan hadisnya, tapi kau tak juga mau berhenti, la ukallimuka abadan. Aku tidak akan bicara lagi ke kamu. Tak mau aku mencakapi kau lagi. Sebagai hukuman, bukan memutus tali silaturahim. Tak boleh putus silaturahim. La yadkhulul jannata qati'un rahim. Maksudnya, tinggalkan perbuatan ini. Kalau kau tidak meninggalkan ini, kau bukan bermusuhan dengan saya, tapi kau sudah melawan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang terakhir 167 sebelum masuk bab baru Rabu depan. As-sani asyar, yang ke-12. Wa an Abis ibni Rabi'ah, dari Abis bin Rabi'ah. Qala, dia berkata, Ra'aitu, saya melihat Umar ibn al-Khattab, Umar bin Khattab radhiyallahu an, yuqabbil, mencium al-hajar, maksudnya yakni al-aswada, maksudnya hajar aswad. Ini hajar aswad. Wa yaqulu, kata Umar bin Khattab, inni a'lamu, aku tahu, annaka, sesungguhnya engkau wahai batu, hajar, kau hanyalah batu, ma tamfa, kau tak bisa mendatangkan manfaat, wala tadur, kau tak bisa mendatangkan mudarat. Lalu kalau tak bisa mendatangkan manfaat, tak bisa mudarat, kenapa dicium? Laula ra'anni ra'aitu Rasulullah, kalaulah bukan karena aku pernah menengok Nabi, yuqabbiluka, menciummu, ma qabbaltuka, aku pun tak mau mencium. Kalaulah bukan karena Nabi menciummu, aku pun tak mau mencium. Aku menciummu karena Nabi mencium. Salah satu cara mengambil barokah, dicium. Tak bisa mencium, pegang pakai tangan. Karena orang ramai, tangan bekas memegang itu yang dicium. Tak juga bisa diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia naik kuda, zaman dulu naik unta, mereka keliling bawa tongkat. Tongkat itu ditempelkan ke hajar aswad. Muttafaqun alaih. Hadisnya ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Mengikuti sunnah Nabi tanpa berpikir. Ada tak ada manfaatnya, pokoknya kau cium. Kenapa kau cium? Karena Nabi bilang. Ada kaum rasionalis, kalau tak ada manfaatnya menurut akal tak ikut. Pokoknya ada tak ada ikut. Kalau tak ada, bukan tak ada, kita tak tahu. Kalau tak ada, sebetulnya bukan tak ada, kita belum ketemu. Kita bilang tak ada, padahal sebetulnya ada. Sunnah makan, sunnah semuanya. Muttafaqun alaih. Ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Itulah hadis yang kita kaji sebanyak 1, 2, 3 hadis, 3,5 hadis.
Rabu depan baru kita masuk bab yang ke-17. Wallahu a'lam bishawab. 6:05 kita jawab pertanyaan. Nanti baru kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Di antara begitu banyaknya sunnah Nabi Muhammad SAW, ada sunnah fisik, ada sunnah sifat, ada sunnah akhlak, ada sunnah ibadah. Berapa sebetulnya sunnah itu? Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin. 5. Qaulin, cakap, fi'lin, perbuatan, takririn, ketetapan, khalqiyatin, fisik, khuluqiyatin, kebiasaan, perbuatan, pembawaan, tabiat. 5. Prioritasnya mana yang kami lakukan dulu? Sunnah ini terbagi hukumnya kepada pertama wajib, yang kedua sunnah. Jadi yang mana kita laksanakan? Wajib. Sholat subuh berjamaah sunnah, hukumnya wajib. Bingung saya Pak Ustaz, sunnah kok wajib? Tapi sunnah itu dilaksanakan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa, itu sunnah. Itu sunnah menurut ulama fikih. Ini yang sedang kita kaji, sunnah menurut ulama hadis. Sunnah menurut ulama hadis 5. Ucapan, perbuatan, ketetapan, fisik, kebiasaan. Sunnah menurut ulama fikih dilaksanakan berpahala, ditinggalkan tak apa-apa. Itu fikih. Sunnah menurut ulama usul fikih, dalil-dalil dari Nabi yang bisa dijadikan sebagai hujah untuk hukum. Jadi kalau gitu sunnah itu berapa? 3. Sunnah menurut ahli hadis, sunnah menurut ahli fikih, sunnah menurut ahli usul fikih. Di antara 3 ini mana yang paling lengkap, paling umum? Sunnah menurut ahli hadis. Jadi yang dia tanya ini sunnah menurut ahli hadis. Sholat subuh berjamaah kemudian itu adalah sunnah. Salah Pak Ustaz, itu wajib. Yang menjelaskan betul, yang membantah itu pun betul. Cuman bedanya yang Ustaz ceramah ini menurut ahli hadis, yang bertanya itu menurut ahli fikih. Kalau dipahaminya semua, mana prioritasnya? Yang wajib dulu. Habis yang wajib baru yang sunnah. Karena banyak kaum muslimin yang sangat kuat menjalankan satu sunnah dan meninggalkan sunnah yang lain. Kasih saya contoh, ini umum nih. Melaksanakan satu sunnah, meninggalkan sunnah yang lain. Mana dia contoh? Ada sih. Apa hukum mentaukilkan perwalian kepada kuah, sedangkan ayahnya masih ada, dengan alasan ayahnya tak fasih mengucapkan akad? Sultan waliyun, menjadi wali, man la waliyalaha. Sultan jadi wali kalau perempuan itu tidak punya wali. Kalau ada ayahnya di situ, ayah jadi wali kalian. Kecuali satu dan lain hal. Tadilah dia bilang diwalikan oleh wali adna di bawahnya.
ayah, tak ada ayah, atuk, tak ada atuk, abang dulu, tak ada abang, adik, tak ada adik, abang ayah, tak abang ayah, adik ayah. Begitu urutan. Bukan langsung aja ke kuah. Urutan perwalian. Kan sultan Pak Ustaz, di Riau ini kita, kalau ada orang tak tahu ayahnya atau mu'alaf baru masuk Islam, siapa walinya? Sultan Syarif Qasim. Sultan tak ada lagi. Sultan-sultan se-Indonesia memberikan kekuasaan kepada Presiden Soekarno. Maka Soekarno disebut sebagai ulil amri ad-daruri bisyaukah. Presiden Soekarno melimpahkan kekuasaannya ke Menteri Agama. Menteri Agama melimpahkan kekuasaan ke Kanwil Provinsi. Pak Kanwil melimpahkan kekuasaan ke Kemenak Kampar. Kemenak Kampar melimpahkan kekuasaan ke Kua. Itulah asalnya Pak Kua itu bisa menikahkan. Orang bingung kan, siapa menikahkan kau? Pak Kua. Tak sah karena Pak Kua bukan sultan. Iya juga ya. Cemana ceritanya Pak Kua itu bisa jadi sultan? Begitu ceritanya panjang. Makanya tak ada Kua perempuan. Karena perempuan tak bisa menikahkan. Ada Kua perempuan? Tak ada. Karena itu sudah perjanjian nih. Sultan-sultan nih, Sultan Syarif Qasim mengatakan, kuserahkan kekuasaanku kepada engkau Presiden Soekarno. Adapun surat-surat semua kusimpan di dalam peti besi, dah ku kunci dan kuncinya ku campakkan ke Sungai Siak. Sampai sekarang tak terbuka. Dibawa pakar kunci dari Jerman untuk membuka kunci yang di bawah tangga itu. Datanglah jamaah ke rumah, memegang kunci lemari itu. Panjangnya segini, terbuat dari emas. Diletakkan jin di atas meja rumah. Pertama datang emas itu segini besar. Ini gambarnya Pak Ustaz. 2 hari tak aku pegang hilang. Dan itu besok datang lagi keris emas. Ini gambarnya Pak Ustaz. 2 hari tak aku pegang hilang. Habis itu datang lagi kunci. Dia bilang kunci lemari yang ada di Siak. Kalau dibuka isinya petak emas semua. Tak kau ambil? Enggak. Kenapa tak kau ambil? Aku takut makan haram dan rusak akidah aku Pak Ustaz. Lama saya terduduk lemas. Allah sedang menegur saya. Kau penceramah Abdul Somad, kau Profesor Dr. Abdul Somad. Kalau kau kasih ini belum tentu tak kau ambil. Ini tak profesor, hanya orang biasa, masih muda, tapi imannya lebih kuat dari kau Abdul Somad. Bisa pula iman kuat, tak tergoda dia dengan emas. Kalau saya lah langsung saya urus itu. Selesai itu. Banyak jumpa saya manusia aneh-aneh. Dijumpakan Allah Ta'ala untuk menegur saya. Bagaimana kalau suami tidak sholat dan mengkonsumsi narkoba, sedangkan dia sudah berjanji untuk berhenti, tapi tanpa sepengetahuan istri rupanya dia masih memakai narkoba. Sikapnya berubah drastis, suka begadang, main game online, istri dan anak dicuekin. Bagaimana cara menghadapinya? Pertama, laporkan dia ke Badan Narkotika Nasional. Ini nomor BNN 0813 11 44 2193 BNN. Bilang dari Ustaz Somad. Assalamualaikum Pak BNN Pusat.
Ini dapat saya nomor dari Ustaz Somad. Ya, teman saya nanti gitu. Tolong tangkap lagi saya, Pak. Nah, sesudah dia disekolahkan di sana, orang pecandu narkoba tak bisa diceramah, tak bisa diruqyah. Dia mesti disekolahkan 3 bulan, 4 bulan, tengok dulu. Tak bisa dipanggil ustaz, diceramahi, dizikirkan, tak bisa. Dia mesti masuk sekolah. Kalau tetangga nanya, laki kau kemana? Sedang S2. Sedang ada panggilan pejabat dari Jakarta atas rekom dari Ustaz Somad. Apalah payah dia ngomong gitu. Datang tamu, tengok lagi kau tak? Iya, kemarin asal atas usul dari UAS, suami saya juga mudah-mudahan dipanggil saya. Sedang pelatihan. Kita bohong. Banyaklah yang mencoba ini berhasil, alhamdulillah. Ustaz, anak saya ini Pak Ustaz tak tahu lah Pak Ustaz. Saya kasih nomor. Marah pertama kali saya kasih nomor. Marah dia sama saya. Enggak apa. Pas jumpa sekali lagi, senyum. Alhamdulillah Pak Ustaz. Kenapa? Anak saya jadi tangkap. Kenapa Ustaz? Datang beberapa bulan setelah itu, saya tengok gendong anak. Ini dia, ya Pak Ustaz. Sehat udah sekarang, udah baik sama istrinya, udah sayang sama anak. Narkoba itu yang dirusaknya. Panas. Yang membedakan kita sama binatang, ini yang dirusaknya. Apa tak hancur?